Kamu mendaftar beasiswa unggulan apa sih? Nah, kalian harus tentukan apa alasan kamu mendaftar beasiswa unggulan. Punya alasan, ya. Alasan itu yang bisa meyakinkan penerima beasiswa unggulan dan bisa dikategorikan bahwa kamu layak untuk diterima di beasiswa unggulan ini. Itu kasih alasan di situ ya teman-teman, yang kuat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali bersama saya Al, bisa dipanggil Alian ataupun Abot, di YouTube channel Abot Official. Jadi saya akan membahas bagaimana cara menulis esai beasiswa unggulan yang baik dan benar sesuai versi saya. Nah, saya harap video ini ditonton sampai selesai ya teman-teman. Karena kenapa ya, ini merupakan daging-daging tips dan trik yang saya sampaikan, dan ini terbukti, saya sudah catat ya guys. Ini terbukti bahwa waktu saya mendaftar dengan menggunakan trik dan tips ini, saya bisa lolos di beasiswa unggulan. Nah, harapan saya ya, jangan anggap sepele apa yang informasi disampaikan ya, karena bisa saja hal sepele itulah yang akan menentukan masa depan kalian. Jadi simak baik-baik dan tetap semangat ya. Hal pertama yang kalian perlu ketahui ketika ingin menulis esai beasiswa unggulan, yaitu kalian harus mengetahui apa esensi beasiswa unggulan itu tersebut ya. Nah, di sini di video-video sebelumnya saya selalu mengatakan bahwa ketika kalian ingin mendaftar suatu pendaftaran, baik beasiswa ataupun lain, kalian harus mengetahui esensinya, itu yang pertama. Nah, dengan memahami esensi beasiswa unggulan, kalian juga bisa memahami visi misi beasiswa unggulan tersebut. Nah, kemudian kalian harus memahami tema esainya. Nah, kalian memahami tema esai, esensi, maka itu adalah poin pertama yang kalian dapat ketahui ketika kalian mendaftar beasiswa unggulan. Nah, itu teman-teman. Ini saya catat ya teman-teman, dan ini adalah poin penting banget yang saya sampaikan. Nah, itu bagian esensinya. Pahami dulu visi misinya, pahami tema esainya seperti apa yang diminta. Nah, teman-teman. Kemudian hal kedua adalah pahami potensi kamu ya. Potensi kamu itu yang mana? Yang nantinya kamu ketahui apa latar belakang kamu. Nah, ketika kalian sudah mengetahui latar belakang kalian, kalian nantinya bisa perkenalkan diri, kamu asal mana. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian bagian kedua, alasan kamu mendaftar beasiswa unggulan apa sih? Nah, kalian harus tentukan apa alasan kamu mendaftar beasiswa unggulan. Punya alasan ya. Alasan itu yang bisa meyakinkan penerima beasiswa unggulan dan bisa dikategorikan bahwa kamu layak untuk diterima di beasiswa unggulan ini. Itu kasih alasan di situ ya teman-teman, yang kuat dan dipercaya oleh pihak penyelenggara beasiswa unggulan, dan kamu memang layak. Oke teman-teman, kemudian hal ketiga, apa sih keunggulan kamu? Nah, di balik keunggulan ini pasti kita mempunyai juga suatu kelemahan ya guys. Kalian jebarkan keunggulan kalian tanpa mengada-ngada ya, tanpa mengada-ngada. Sesuaikan keunggulan kamu yang pernah kamu lakukan, dan mungkin misalkan kamu contoh keunggulan saat kamu bisa menulis dengan baik dan benar dalam waktu singkat, kamu bisa bersosialisasi dengan semua masyarakat, kamu bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, kamu misalkan punya daya peduli terhadap masyarakat, misalkan selalu ikut berpartisipasi baik dalam kegiatan sosial maupun yang lain. Nah, itu semua menjadi suatu keunggulan bagi kita semua ya teman-teman, dan itu bisa dijabarkan sedetail mungkin dan tidak membosankan dalam esai nantinya. Kemudian kita pindah ke bagian kelemahan. Kan wajar kan, kita sebagai seorang manusia memiliki kelemahan ya teman-teman, karena yang sempurna itu hanyalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Jadi pun kalau misalkan kita menjabarkan kelemahan kita ya, jangan pernah menjabarkan kelemahan kalian tanpa solusi. Nah, itu poin pertama, karena banyak sekali teman-teman kita ya yang seperti saya dulu pertama kali ya teman-teman membuat esai, baik itu mendaftar di beasiswa lain dulu ya, saya menjabarkan kelemahan saya tapi tanpa ada solusi. Nah, itu hal yang tidak bisa seperti itu teman-teman. Ketika kalian menjabarkan
kelemahan kalian nih, usahakan ada solusinya. Misalkan contohnya ya teman-teman, misalkan ketika saya belajar, saya sangat susah untuk memahami pembelajaran tersebut. Akan tetapi, nah, disinilah solusinya. Akan tetapi, saya berusaha mencari tips dan trik, dan saya selalu belajar setiap pulang dari kampus. Misalkan saya selalu belajar dan mengulang pelajaran yang pernah saya pelajari, sehingga saya bisa mengetahui apa sih maksud dari pembelajaran tersebut. Nah, itu contohnya teman-teman. Contohnya. Jadi kemudian yang terakhir ya teman-teman, apa kaitannya jurusan kamu dengan keunggulan kamu, ataupun bisa dikatakan skill kamu? Apa kaitannya? Misalkan ya teman-teman, kalian bisa mengaitkan jurusan kamu dengan keunggulan kamu kan. Kalau misalkan kamu punya keunggulan di bidang olahraga, akan tetapi kamu di jurusan yang lain, bagaimana caranya kamu bisa mengkaitkan jurusan itu, dan mengapa kamu mengambil jurusan itu sehingga keunggulanmu di sini. Nah, usahakan di sini ada kaitannya atau sangkut pautnya, sehingga dia bisa beriringan teman-teman, beriringan ya teman-teman, agar si pembaca di pihak BU nantinya bisa yakin bahwa kamu memang layak untuk dipertimbangkan sebagai penerima beasiswa unggulan teman-teman. Nah, itu teman-teman. Setelah kalian sudah mengetahui dari yang saya jabarkan tadi, maka kita mulai menulis esai ya teman-teman. Mengapa? Ya, kan kita sudah tahu semua. Jadi apa yang dalam isi esai itu sudah ada di sini, tinggal kita jabarkan nanti sebagaimana kita bisa mencari kata-kata yang baik untuk menyambungkan, bagaimana caranya kita bisa mengisi esai itu sedemikian rupa, dan esai itu dilihat secara profesional ya teman-teman. Ingat, dalam penulisan esai kalian harus konsisten. Mungkin di antara teman-temanku ya, saya tidak menggurui atau apa, saya hanya menyampaikan apa yang pernah saya alami. Dalam penulisan itu teman-teman, kita harus konsisten, karena kekonsistenan itulah menjadi hal penting dan menjadi penilaian pertama oleh pembaca melihat tulisan kita. Nah, disitulah kita bisa dibaca oleh pihak pembaca bahwa penulis ini adalah orang yang konsisten dan layak untuk dipertimbangkan sebagai penerima. Dan video selanjutnya kita akan bagaimana caranya kita praktek menulis esai yang mudah dan benar teman-teman. Demikianlah video kali ini, cara menulis esai beasiswa unggulan yang baik dan benar versi saya pribadi ya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.